Kamu CP tidak menyambung. Dengarkan baik-baik perkataan saya. Saya bukan bilang Yesus membatalkan hukum Taurat. Dengarkan bagus-bagus dulu. Si Paulus membatalkan hukum Taurat. PC, abangku sayang. Si Yesus ini tidak membatalkan hukum Taurat. Dengarkan bagus-bagus dulu PC abangku, cintaku padamu, Padende. Kodonge. Yesus mengatakan di sini, memang saya dukung Yesus, tidak boleh membatalkan hukum Taurat. Sedangkan isi Paulus ini membatalkan hukum Taurat. Begitu. Menambah-nambah lagi kamu. Jadi orang dibawa lah ketawa, sarung. Begitu PC. Nah kalau kamu menang CP, saya kasih kamu, biarlah saya kalah, tidak ada masalah. Aku kasih kamu menang lah, biarlah saya dikalah, tidak ada masalah itu. Di sini mengatakan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. PC abangku, cintaku padamu, Padende. Sedangkan di sini Galatia 2:16 membatalkan hukum Taurat. Itu namanya bertentangan ajarannya Yesus dengan si Paulus. Bukan aku bilang tadi Yesus membatalkan hukum Taurat. Begitu abang, dengarkan bagus-bagus dulu. Si Paulus membatalkan hukum Taurat. Kamu tidak boleh melakukan hukum Taurat karena kamu tidak ada artinya dalam Kristus. Begitu ada ayatnya. Sedangkan di sini Yesus tidak boleh dibatalkan hukum Taurat. Sedangkan si Paulus membatalkan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jangan sepotong bro. Kau baca ayat 18-nya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menghadapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan disediakan dari hukum Taurat sebelum semuanya lenyap, sebelum semuanya terjadi. Sedangkan si Paulus di sini membatalkan hukum Taurat. Kamu tahu bahwa tidak ada dibenarkan oleh hukum Taurat di sini mengatakan. Sini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu di pertanyaan saya, abangku CP Lapadende. Begitu. Kenapa si Paulus ini tidak mau melakukan hukum Taurat? Tidak boleh dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan di sini Yesus tidak mau membatalkan hukum Taurat. Baik, tentunya ini adalah putaran kedua yang harusnya timer langsung ke saudara debater Kristen kita, Christian Prince. Tetapi kalau saya masuk di tengah pemidasan, berarti ada yang perlu ditegur, bukan pelanggaran ya, karena pelanggaran hanya pada 1 versus 1. Diperhatikan bahwa memanggil nama sesuai dengan lawan debat, dan dari debater Kristen namanya Christian Prince atau CP, bukan PC ya. Tolong Pak Sarul ya, CP bukan CP, silakan. Oke, untuk adik Daeng ya, kalau kita baca tadi ya mungkin kita ulangin teman-teman ya. Nah di sini ya Tuhan Yesus berkata apa? Dia sudah, ini Matius ya, perkataan Tuhan Yesus ya, dia sudah menggenapinya. Menggenapi apa? Menggenapi bukan membatalkan. Ya, aku sekali lagi ulangin, bukan membatalkan. Nah, coba kita lihat perkataan Rasul Paulus. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah menyempurnakan, ngapain lagi orang balik ke belakang? Hidup dalam hukum Taurat. Itu masuk Rasul Paulus. Lihat di sini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Kenapa? Karena dalam Matius tadi Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus bukan melawan perkataan Tuhan Yesus, tetapi Rasul Paulus lagi menceritakan bagaimana Tuhan Yesus berbicara mengenai menggenapi. Dia menjelaskan kita tidak lagi dalam hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah benar dong Rasul Paulus, benar.
Jadi dia bukan bertabrakan dengan perkataan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku bukan membatalkan, aku datang untuk jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi apa? Menggenapinya, menyempurnakan. Nah, ketika Yesus sudah menyempurnakan, Rasul Paulus mengatakan mantap. Jadi kita dibenarkan karena kasih Kristus, bukan lagi karena oleh hukum Taurat. Di mana bedanya ini, Daeng? Ini satu perkataan yang sama-sama bukan kontradiksi, tapi sama-sama mengarah satu arah. Karena Tuhan Yesus sudah menyempurnakan. Karena Tuhan Yesus sudah menyempurnakan, Rasul Paulus mengatakan, oleh sebab itu, karena sudah sempurna, ngapain lagi kita balik ke hukum yang lama? Gitu loh. Susah amat pahamnya. Ya, jadi sekarang orang dibenarkan karena Kristus, bukan lagi karena hukum Taurat. Benar dong Paulus, di mana dia salahnya? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Benar dong, karena Kristus sudah menyempurnakan. Di mana dalilnya? Di Matius tadi kamu bawa dalil, thank you very much. Kamu bawa dalil ini. Dalil yang kau bawa untukmu, bukan untukku untuk menjawab. Silakan Bapak. Saudara Daeng, mikrofonnya masih di mute. Di sini Yesus mengatakan tidak boleh dibatalkan hukum Taurat. Sedangkan di sini si Paulus membatalkan hukum Taurat. Begitu, abangku. Di sini berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Begitu. Iya, memang kamu tadi bilang itu hukum Taurat tidak boleh dilakukan, tapi kamu selalu melakukan juga. Selalu ku ambil kejadian. Yesus menciptakan langit dan bumi, berarti kamu melakukan hukum Taurat. Begitu. Kamu selalu masuk di perjanjian yang lama. Sedangkan di sini si Paulus membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus di sini digenapi, tapi tidak dibatalkan hukum Taurat. Begitu. Apanya digenapinya di sini? Apa yang digenapi di sini? Apanya digenapi? Tidak boleh ini Yesus membatalkan hukum Taurat loh. Sedangkan di sini hukum Taurat ini harus bersunat, harus berpuasa. Itu hukum Taurat. Ikut Yesus sebetulnya. Nah kamu itu apa? Kamu ikut Yesus kah? Saya tanya kamu abangku. Kamu bukan pengikut Yesus. Kalau kamu ikut Yesus berarti kamu sunat. Nah begitu. Nah, jadi ini si Paulus ini membatalkan hukum Taurat. Kata si Paulus. Kata Yesus tidak boleh dibatalkan hukum Taurat. Coba dipikirkan dulu, bro. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Berarti perjanjian lama kamu tidak boleh guna dong kalau begitu. Karena di sini Paulus mengatakan tidak seorang pun melakukan hukum Taurat. Sedangkan Yesus ini tidak boleh membatalkan hukum Taurat. Berarti kamu tidak ikut ajarannya Yesus loh kalau begitu. Kamu ikut ajarannya si Paulus. Ini bukan firman dari Yesus, tapi ini dari Paulus sendiri nih yang berkata. Kalau dari Paulus sendiri berkata berarti ini perkataannya si Paulus sendiri, bukan perkataannya si Yesus. Berarti ini bukan firman Tuhan loh kalau begitu. Oke, silakan tanggapi. Ya, aku rasa sudah paham kali ya teman-teman di bawah ya. Mungkin hostnya juga sebagai juri juga sudah paham kali maksud dan perkataan Rasul Paulus dan Tuhan Yesus. Tidak ada kata batal di sini. Yang pertama, di sini tidak ada kata batal. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Yesus. Oke, tidak ada kata batal di sini. Ya, tidak ada kata batal.
Jadi mungkin bisa supaya jangan berulang-ulang. Nanti saya menjawab berkali-kali, nanti karena CP menjawab berkali-kali, kamu kena pelanggaran. Takutnya begitu. Ya, karena saya merasa saya sudah menjawab, karena sudah sempurna kata Yesus, ya, ya. Itu semua katakan, aku sudah menyempurnakan, menggenapi, aku sudah sempurnakan. Kalau sudah sempurna, ngapain balik kata Rasul Paulus? Jadi tidak ada alasan kita untuk dibenarkan oleh hukum lagi karena sudah sempurna. Gitu loh ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, ya. Tolong jawab saya di sini. Ini Al-Qur'an Anda, ya. Saya ambil dari tafsir web, ya. Nanti kalau mungkin hostnya bikin pelanggaran kepada saya karena ngambil tafsir web, karena ini adalah editan saya, ya. Bisa nanti diklarifikasi oleh saudara muslim, oh itu tafsir web itu buatan Islam, contoh gitu kan. Oke. Ini surat At-Taubah 16, ya. Nanti buktikan dengan Quran yang kau pegang sekarang di rumahmu, di kantormu, di apartemenmu, buka Al-Quran. Kalau berbeda isinya, saya akan on cam, saya akan mohon maaf kepada seluruh orang Islam. Konsekuensinya seperti itu. Oke. Dikatakan di sini, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui? Ingat, di sini Allah belum mengetahui. Oke ya, Allah belum mengetahui. Dalam kenyataan, orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ini, Allah belum mengetahui, Allah Maha mengetahui. Ini satu ayat kontradiksi. Tolong jelaskan kepada saya, Allah belum mengetahui dan Allah Maha mengetahui. Ini yang keliru, Jibril kah? Muhammad kah? Islam kah? Allah kah yang bingung? Dia mengatakan Allah tak tahu. Di sini Allah Maha mengetahui. Silakan jelaskan kepada saya, ya. Mohon maaf, saya ambil ini adalah tafsir web. Nanti bisa kita ambil juga dalam Kemenak kalau penting, ya. Saya membuktikan terjemahnya tidak berubah, ya. Allah belum mengetahui dengan Allah Maha mengetahui. Gitu kira-kira. Tolong saudara Islam, ya, Abdul Somad boleh, saudara yang lain boleh, ya. Aku dapat pelanggaran karena memanggil nama orang lain. Silakan. Untuk pakai lain kayaknya bukan lawan saya katakan tadi. Terima kasih host. Aku dapat pelanggaran satu nih. Abang CP. Nah kalau kamu menanglah, ambillah itu kemenangan kamu. Tidak ada masalah, biarlah saya kalah ya. Di sini PC, kamu tadi kan Allah maha mengetahui kan. Jadi di sini Allah belum mengetahui. Jadi jangan kamu asalkan baca saja. Apa kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, kita cek tafsirannya macam mana. Ayat ini memberikan pernyataan yang sangat penting kepada kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrik. Allah juga mengajak mereka agar introspeksi diri, berpikir dengan penuh kesadaran tentang hal-hal berikut. Apakah selama ini mereka sudah sungguh-sungguh melaksanakan jihad sebagaimana mestinya? Apakah orang musyrik tidak akan memerangi mereka lagi dan tidak akan melanggar perjanjian sebagaimana yang biasa mereka lakukan? Apakah orang musyrik tidak akan mencercakan agama Islam lagi dan menghalang-halangi orang untuk menganutnya seperti yang mereka lakukan semenjak lahirnya agama Islam? Nah begitu. Apakah kaum muslimin sudah lupa tingkah laku orang-orang munafik yang menikam Nabi dan kaum muslimin dari belakang? Apakah muslimin dibiarkan saja tanpa mendapat cobaan dan ujian sehingga diketahui siapa yang benar-benar beriman dan berjihad di jalan Allah dan tidak mengambil orang musyrikin menjadi teman kepercayaan? Dan siapa yang berbuat sebaliknya? Kaum muslimin harus tabah menghadapi segala macam cobaan dan ujian, tidak boleh merasa cepat puas dengan hasil yang sudah dicapai dan tidak boleh pula malas dan bosan untuk meneruskan jihad. Mereka juga harus mengetahui kewajiban menjaga diri dan waspada terhadap segala tipu daya musuh dan tidak boleh menjadikan mereka teman akrab. Hal ini sudah banyak diperingatkan di dalam Al-Quran, antara lain firman Allah. Jadi bukan Allah bilang tidak mengetahui orang-orang musyrik,
begitu orang-orang musyrik itu memerangi agama Islam, bukan tidak mengetahui. Jadi kamu itu salah paham, bro. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, di sini dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Begitu, bukan tidak Baik, terima kasih kepada kalian berdua. Silakan di-mute mikrofonnya. Kita akan segera memasuki babak puncak one versus one debat lintas agama. Persiapkan diri kalian. Partai kedua akan menuju final one versus one. Christian Prince dari kubu Kristen. Daeng Sahrul dari kubu Muslim. 5 aturan, teman-teman. Tidak boleh ada penghinaan, penistaan terhadap negara dan lambang negara, penghinaan, penistaan terhadap Tuhan, agama, dan semua perangkat agamanya, ad hominem, penyerangan pribadi termasuk exposure dan salah pemanggilan nama terhadap lawan debat, dan wajib menghadirkan data 100% yang valid, kredibel, bisa dibuktikan, dan bukan dari data yang editable maupun open source. Perhatikan 8 logical fallacy dan teman-teman perhatikan kalau ada bel berbunyi pertama, berarti pelanggaran tidak akan diturunkan, tidak akan dikurangi nilainya. Tetapi kalau pelanggaran kedua terjadi lagi, otomatis diturunkan. Ya, sekali lagi otomatis diturunkan, yang tersisa akan menjadi pemenangnya. Akan segera dimulai, di mana pendukung dari Daeng Sahrul? Di manakah pendukung dari Christian Prince? Debater berikutnya yang bersiap untuk partai ketiga harap bersabar di bawah, kolom komentar bebas. 20 menit debat one versus one lintas agama Superboy dimulai. Christian Prince versus Daeng Sahrul dari sekarang. Oke, begini Adinda Daeng Sahrul, begini Adinda. Kalau kamu baca tadi Al-Quran itu Adinda, dikatakan di sini Allah belum mengetahui. Kita di sini adalah ayat-ayat yang kontradiksi, bukan tafsir-tafsir yang kontradiksi Adinda. Jadi kalau kita begini ya Bang, tafsir yang kontradiksi, nanti bukan jatuhnya ayat Adinda. Ya, jadi di sini Allah kita baca dulu di bawah dulu, baca dulu di bawah, baca di bawah dulu. Mungkin nggak tahu saya di bawah dulu. Ada orang yang berjihad nih, berjihad kan? Nah namanya contohnya si Daeng, contohnya ini ya kan? Datang si Daeng, ya Allah, aku sudah metong. Datang Allah, metong kenapa lu? Aku berjihad. Oh, siapa menembak lu? Yahudi contohnya. Sorry, aku nggak tahu kata si Allah kan, karena Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad. Jadi tentang 72 bidadari batal 72 bidadari karena Allah belum mengetahui kamu lagi berjihad. Dikirain kamu lagi bawa tembak air, dor, tembak air, dor. Kirain Allah begitu karena Allah belum mengetahui kamu lagi berjihad. Nih, kita baca lagi di sini di bawah, kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan loh. Dalam kenyataan belum tahu. Turun di bawah. Kamu. Jadi Sahrul lagi bawa pistol, ternyata pistolnya tembak air. Waktu ku kecil aku ingin berjihad, aku tembak Yahudi, ternyata tembakan air. Dar, nggak ada mati. Jadi orang belum mengetahui kamu lagi perang, ternyata tembakan air. Coba kamu jelaskan kenapa Allah belum mengetahui. Apakah kamu pakai tembakan air? Ketaper. Sudah. Apa yang kamu pakai tembakan? Ayo, dijawab saya, jangan pakai tafsir dong. Jawab saya dong. Oke. Allah mengetahui, tapi di bawah Allah Maha mengetahui. Dengarkan dulu. Saya dengarkan siap lah. Oke, silakan. Apakah kamu dengarkan dulu di sini? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Terus dibawa bro,
dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah maha teliti. Ini kan di bawah dia teliti. Dia teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jawabannya Bukan Allah apa? tidak mau mematuhi. Ini orang Jawabannya teliti. apa? Allah Ada ini orang yang teliti terhadap berjihad apa yang terjemahanmu kamu tidak kerjakan. teliti. Ini Kamu lagi di bawah berjihad. ini. Tapi Nah, Allah tapi mengatakan, Allah aku tidak tapi mengetahui kamu Allah berjihad, tapi Allah maha teliti. Ini, jadi ini di bawah Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tunggu. Ini di bawah Di sini ini. Allah belum mengetahui apa ini? Peluru 5, peluru karet, atau peluru air? Iya, di sini mengatakan. Ya, Allah belum mengetahui. Begitu. Belum mengetahui apa Di Adinda? sini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui. Nah, stop. Belum mengetahui apa itu? Dengarkan dulu. Iya, dulu. dengarkan. Ini bukan- Orang-orang yang dengarkan berjihad dulu. benar, Allah belum Dengarkan mengetahui dulu. orang berjihad. Dengarkan Benar? dulu. Oh, siaplah kalau Dengarkan begitu. dulu sayang. Padahal ini war Oke. sebenarnya, tapi nggak apa-apa Ini. lah. Buat Adinda, Dengarkan spesial pakai dulu, telur. dengarkan dulu. Ini Iya, orang-orang iya. yang berkata, orang-orang yang berkata, orang-orang Mana? yang berkata. Dengarkan dulu. Mana, Apakah coba aku kamu- baca coba. Apakah Dengarkan kamu dulu. mengira? Aku baca dulu teks kau ya. Aku baca teks kamu. Dengarkan dulu, Apakah Bang. kamu Dengarkan dulu, mengira- Pece. jangan ditutupin jarinya. Aku lagi baca yang kamu punya. Pece, dengarkan dulu. Orang-orang yang ini kan astaga. Pelanggaran Pece pertama ini. terjadi, silakan di mute mikrofonnya untuk kalian berdua. Silakan di mute. Pelanggaran pertama, Daeng Sahrul. Pelanggaran pertama untuk kubu Muslim karena sesuai dengan aturan yang keempat, salah pemanggilan nama terhadap lawan debat. Sudah diperingatkan pada saat pembidasan, namanya CP, renounce dari Christian Prince, bukan PC. Pelanggaran pertama untuk kubu Muslim tidak akan diturunkan, tidak ada pengurangan, tetapi lampu kuning tolong diperhatikan. Waktu masih tersisa 16 menit 23 detik. Dua debator yang terhormat, silakan dilanjutkan. Iya, jadi begini, Adinda Dengarkan Daeng Sahrul. dulu. Abang. Iya. Coba kita Dengarkan baca dulu, ya Abang, yang dengarkan kamu dulu. punya ya. Oke, Apakah dengarkan kamu mengira dulu. bahwa kamu akan dibiarkan Siapa yang begitu berkata saja? di sini? Siapa yang Ya. berkata di sini? Saya tanya Allah, kamu, siapa yang Allah. berkata di sini? Saya Allah, tanya. Allah. Salah kamu. Oh, yang berkata Salah siapa? kamu itu. Al-Quran perkataan siapa? Saya tahu perkataannya Allah Subhanahu wa taala, tapi ini orang yang berkata, apakah kamu mengira bahwa Dari mana kamu akan tahu? dibiarkan Dari mana begitu kamu tahu, Pak? saja? Dari mana kamu tahu? Saya tahu, dengarkan dulu, saya jelaskan Iya, kamu. terus. Oke. Kau tahu ada Dari situ. mana Senang Anda saja tahu dijawab itu perkataan orang-orang? Senang Tunjukkan sama dibatang. saya. Tunggu dulu. Sebelum Adinda. Al-Quran datang, dengarkan dulu, Pece. Aku terima. dulu, Be. Terima kasih. Kau mengatakan Dengarkan orang-orang dulu. berkata, oke, tunjukkan ke kita Dengarkan siapa dulu. bicara. Apakah si Dengarkan Juma dulu. yang ngomong Dengarkan atau dulu. siapa gitu loh? Dengarkan dulu. Karena orang-orang ini kamu oke. sudah menuduh orang lain gitu loh. Ternyata Al-Quran Tidak, berkatakan perkataan tidak. Allah. Kamu sudah kontradiksi perkataanmu. Saya Iya, tahu. Al-Quran perkataan Allah. Dengarkan dulu, Tetapi kau dengarkan mengatakan dulu, perkataan dengarkan orang. dulu. Siapa orang-orang ini gitu maksud saya? Saya Lebih spesifik tahu. maksud saya. Dengarkan I'm sorry very dulu. much. Ade. Lebih spesifik. Aku Kamu terima mau menang, perkataanmu, kamu mau kata menang? orang-orang benar. Mau menang? Siapa orang itu Mau menang? gitu loh. Ayo. Saya tanya kamu menang kah? Mau menang? Pelanggaran Mau menang? terjadi, silakan di mute Ade. mikrofon kalian berdua. Silakan di mute. Silakan di mute, Daeng Sarul. Pelanggaran terjadi kepada debator kubu Kristen atas nama Christian Prince, tendensius Roman argumentum, karena melontarkan terus-menerus tanpa mendengarkan jawaban atau penjelasan dari kubu Muslim. Jadi kasih kesempatan untuk penjelasan, mendengarkan narasinya, kemudian akan memberikan bantahan, boleh. Jadi masing-masing sudah satu pelanggaran ya. Kubu Kristen pelanggaran, kubu Muslim juga pelanggaran. Jadi masing-masing sudah satu pelanggaran tapi tidak akan diturunkan, tidak ada pengurangan. Be careful, masih 12 menit 17 detik. Silakan dua debator yang terhormat dilanjutkan. Saya jelaskan ya. Di sini berkata, kita dari atas dulu bro ya. Jangan kamu sepotong-potong. Di atas dulu kita, dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima tobat orang yang dikehendaki. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal ini saya tahu
Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkan Al-Qur'an ini, orang-orang yang berkata di belakang ini Allah Subhanahu wa taala dia tahu. Macam tentang Isa al-Masih, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, semua dia tahu apa yang dia bilang, tapi Al-Qur'an belum turun, bro. Begitu. Out of argumento, bukan pelanggaran untuk debater muslim, bukan pelanggaran, tetapi diminta untuk membold. Bisa ditunjukkan datanya, di mana kamu tahu kalau sebelum Al-Quran dan bla bla bla, tadi ditunjukkan dari mana kamu tahu kalau itu yang diucapkan Allah dan kalau itu bukan yang diucapkan Allah. Silakan hadirkan datanya. Ya. Dan diperbolehkan untuk debater Kristen bisa masuk kalau ingin berdebat. Silakan. Oke. Jadi saya jelaskan dulu ya. Di sini, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui. Orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, begitu. Jadi di sini, bro, dia tidak mau abanku ini, dia tidak mau langsung ke sini, dia tidak mau tafsirkan sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Ayat ini memberikan peringatan yang sangat penting kepada kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrik. Allah juga mengajak mereka. Mohon dihadirkan data relevansinya supaya itu diterima ya. Bantahan terhadap Christian Prince diterima. Data relevansinya silakan. Ayat-ayat ini lalu menerangi kewajiban kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrik yang merusak perjanjian damai dengan mereka. Sedang ayat ini menegaskan alasannya bahwa perintah berperang itu demi membedakan mana yang berperang dengan ikhlas. Apakah ada datanya, Pak Sahrul? Ditunjukkan datanya, Pak. Ditunjukkan. Silakan. Masuknya itu, Bang, macam mana? Ini maksudnya ini orang perkataan ini orang ini. Ya, apapun yang kamu bilang untuk membantah Christian Prince, datanya seperti itu. Dan dari saudara Christian Prince, kalau pengen masuk perdebatan, silakan, boleh ya, silakan. Ya, silakan. coba. Oke, ya. Sebab Nah, itu sebabnya saya mengatakan dia nggak menunjukkan. Tadi mengatakan bahwasanya itu perkataan Allah, Al-Quran bukan. Iya, Al-Quran perkataan Allah. Tetapi dia mengatakan tadi bahwasanya itu yang berkata bukan Allah. Nah, aku ingin minta yang berkata di At-Taubah 16 itu Allah atau bukan. Nah, sekarang coba Pak Desarul supaya saya jangan kena pelanggaran karena aku tadi meminta, aku kena pelanggaran. Tolonglah, silakan. Oke. Jadi di sini maksudnya di sini berangilah mereka, insya Allah akan menyiksa mereka dengan perantara tanganmu, dan dia akan menghina mereka, menolongmu dengan kemenangan atas mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman. 15. Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima tobat orang yang dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Oke. Silakan di-mute mikrofonnya Daeng Sahrul a priori data. Yang dimaksudkan adalah subjek yang menuju kepada pernyataan sebelumnya, di mana di 22 lewat menit ke-13 dinyatakan Daeng Sahrul untuk membantah pernyataan dari debater Kristen, yaitu Christian Prince. Tetapi Daeng Sahrul tidak bisa menunjukkan data yang bersifat subjek yang menyebutkan, melainkan hanya penjelasannya, sehingga ini tendensinya adalah gambling fallacy. Mohon maaf, 2 kali pelanggaran untuk saudara Daeng Sahrul. Partai kedua dimenangkan oleh kubu Kristen atas nama Christian Prince. Congratulations untuk kemenangan Christian Prince, partai kedua. Kita akan melihat apakah partai ketiga akan dibuka atau tidak. Debater Muslim atau Kristen yang sudah ready bersiap di bawah. Teman-teman, kita akan mendengarkan winning speech, pidato kemenangan dari idola kalian, Christian Prince. Silakan saudara Christian Prince. Oke, thank you very much teman-teman semua. Thank you host. Ya, jadi itu sebabnya saya mengatakan di awal, mohon maklumnya, saya bukan tak mau tunjukkan data karena tadi akun tadi belum bisa on cam. Akun sebelumnya aku tersadar nggak bisa on cam aku. Aduh, kan nggak enak, sudah dikurungin dengan timer 5 menit saya untuk berbicara. Makanya saya naik dengan akun yang bisa on cam.
Nah, itu yang pertama untuk kita ketahui teman-teman. Ya, untuk host, sorry aku mengecewakan Anda sebelumnya. Nah, jadi saya naik akun ini, saya bisa on cam. Nah, jadi memang untuk saudara muslim yang terhormat ya, apalagi Bapak Daeng lawan saya debat tadi, Allah belum mengetahui ya, nggak bisa dijawab beliau bahwasanya itu berkaitan siapa dan untuk siapa. Oke. Jadi di sini saya ingin speech win saya adalah begini teman-teman. Kita tahu dalam Alkitab kita ini adalah dicatat oleh para nabi dan juga para rasul. Kita mengetahui itu. Dan oleh sebab itu, ketika Alkitab berbicara, dibacakan, kita akan memperhatikan apakah itu firman yang diucapkan. Kadang juga kalau kita baca dalam Kejadian, iblis berbicara kepada Hawa, kan begitu. Nah, jadi kedapatan di tulisan itu siapa yang berbicara. Sementara Al-Quran yang berbicara adalah Allah, kata mereka. Tapi kalau dibuka ayat sebelumnya, ternyata itu tetap Allah, perangilah mereka, kan begitu di ayat sebelum-sebelumnya yang dikorek tadi. Jadi dia terjerumus di situ, dia nggak bisa menjawab saya. Nah, oleh sebab itu untuk kemenangan ini, sementara saya bukan menang dalam hal ini, saya masih kalah. Kenapa kalah? Karena tugas saya adalah memenangkan jiwa-jiwa baru yang masuk ke dalam Kristus. Raihlah kemenanganmu Muslim, raihlah kemenanganmu saudaraku Islam, raihlah kemenanganmu di dalam Kristus Yesus. Itulah harapan saya ke depannya, karena saya sudah menang ya semenjak Yesus naik kayu salib, dia mencurahkan darahnya untuk semua manusia. Kami sudah dimenangkan dan Anda belum menang. Raihlah kemenangan Anda. Saya debat di sini bukan untuk cara menang, karena saya sudah menang. Ya, jadi untuk saudara muslim, raihlah kemenangan Anda, karena kemenangan Anda bisa cari sendiri dan Anda juga bisa berdoa. Ya, oleh sebab itu untuk saudara muslim yang terhormat dimanapun Anda berada, pesan saya cuma satu: kalau kita diskusi dalam hal seperti ini, ya, alangkah baiknya kita supaya kondusif dan juga enggak menyeberangkan. Sudah ada aturan ya. Jadi jangan berkata tunjukkan muka. Karena kita diskusi di sini adu data yang tunjukkan, adu narasi kita. Ya, siapapun Anda. Jadi jangan menjadi suatu hambatan untuk kalian debat sama saya dengan alasan tunjukkan muka. Supaya kita ketahui kualitas pengajaran seperti apa, bukan kualitas kegantengan yang di sini. Nanti kalau saya on cam, saya di take me out nanti, soalnya nanti istri saya nangis. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau mau debat jangan lihat orangnya. Oh, si itu kan nggak bisa on cam, dia tunjukin muka, saya tidak mau. Itu alasan. Ya, kalau bisa debat, ayo debat. Ya, jadi selama Anda bernarasi, saya mau debat sama CP kalau inside onside set, ya itu alasan Anda. Katakan aja saya tidak berani untuk berdebat sama Christian Prince dan teman-teman saya yang tidak bisa on cam. Ya, jadi kalau Anda memang bisa berdebat, ayo kita berdebat. Di sini ada aturan yang ketat, yang mengikat. Kita tahu itu. Yang jelas kalau saya melakukan satu pernyataan yang tidak baik, mengejek atau memfitnah atau apa, saya bisa diturunkan. Dan Anda bisa mengangkat trofi Anda. Ya, jadi oleh sebab itu buat saudara-saudaraku muslim dimanapun Anda berada, siapapun Anda, debat itu adu data, bukan tunjukkan muka. Ya, tidak ada alasan seperti itu. Ya, jadi itu sampai saya naik kembali di sini di Superboy. Saya berterima kasih buat teman-teman Balawi semua, tim support ya. I love you very much buat teman-teman semua. Saya sapa semua tim Balawi dan teman-teman semua ikut juga hostnya, saya sapa juga. Terima kasih buat kesempatan ini. Itu sih dari saya pribadi. Kemenangan ini saya serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah yang pemenang. Ya, dia sudah memenangkan kita. Saya bukan pemenang di sini, saya sudah dimenangkan. Bukan mencari kemenangan saya untuk hidup ini. Saya di sini hanya untuk memberitakan warta tentang spread gospel, beritakan Injil, keselamatan. Itulah kata-kata saya terakhir host. Terima kasih buat semua yang sudah mendukung saya. Tuhan Yesus berkati. Dan yel kita adalah
Ada Doris, ada Doris, ada Doris. Thank you very much. Terus berkati shalom. Baik, sebelum turun ini kesempatannya. Sebelum turun ini kesempatannya untuk para pemenang kalau ingin menyampaikan misalnya undangan, tantangan, challenge kepada pihak manapun diperbolehkan Saudara CP. Jadi nanti akan saya proses karena kalau udah ada undangan resmi akan saya undang orangnya tersebut. Silakan Saudara Christian Prince. Iya. Jadi kalau memang host mengatakan tadi kalau ada yang memang mau berdebat dengan saya, ya saya siap. Bisa di DM saya. Apapun temanya saya maju. Apapun temanya. Karena kalau saya bikin tema nanti sudah 1-0. Contoh, ya udahlah Kristen aja yang bikin tema lah. Ya udah aku bikin tema Yesus versus Muhammad. Kan nyungsep sudah. Iya kan? Kasihan loh. Nanti temanya saya nanti Yesus versus Muhammad, malah nggak berani maju semua. Jangan bikin Kristen bikin tema. Dari Islam bikin tema, undang saya maju. Ya, mau ke tema yang kemarin-kemarin, mohon maaf saya senggol sedikit. Siapa yang mencuri kitab Yahudi, saya maju. Saya majulah. Kenapa mundur gitu loh? Ya, untuk saudaraku, saya siap. DM saja saya tiap hari live. Mungkin Anda bisa. Mohon maaf saya potong. Ya? Maksudnya ada satu nama yang mau di challenge, boleh? Ini kesempatannya kalau mau disebut. Oke, ya. Terima kasih. Takutnya saya kena pelanggaran lagi. Oke, terima kasih. Untuk saudaraku Zuma, ya, Anda live. Di live Anda memanggil nama saya. Saya mau berdebat sama si penghujat si Christian Prince. Oke. Sama siapa lagi? Sama Kiamat. Oke. Sama Lidara. Oke, siapa lagi? Aku lupa itu. Ya, ketika kau menyenggol, aku dengar ya, kau menyenggol nama saya, tim Balawi langsung DM saya, "Bang, kamu disenggol." Oke. Di sini bukan jago-jagoan atau jotos, bukan. Di sini adalah berdiskusi. Ibaratnya nyenggol kebaikan untuk berdialog gitu loh. Ya, bukan tarik kumis tarik, jenggot tarik, bukan. Ya, aku tidak berkualitas untuk menjatuhkan rambut Anda, apalagi darah Anda. Saya tidak berkualitas. Saya berkualitas ketika pengajaran. Nah, oleh sebab itu, ketika kamu mau menyenggol nama saya hadir di sini. Saya kira yang kamu katakan di komen kamu itu, kamu akan ke sini gitu loh. Ya, jadi kalau kamu mau ke sini, silakan ke sini. Kemarin saya tunggu-tunggu host Pak Superboy. Saya kira live, ternyata tidak live. Mungkin hari ini dia kesini pikir saya. Jadi saya kesini untuk menerima perkataan saudara Zuma, Ketua Umum APII, untuk dialog sama saya. Karena dia menyebut nama saya di live-nya, ya, entah itu di live-nya. Pokoknya dia lagi live gitu. Ya, dia lagi live, dia lagi ngomong, dia mengatakan, "Oke, aku tantang." Nah, oleh sebab itu saya datang di sini, my friend, saudaraku, saya datang ke sini, kita dialog, ya. Tapi mohon maaf, jangan bilang tunjukkan lubang hidung, saya tidak punya lubang hidung soalnya. Yang bisa saya tunjukkan adalah data saya, gitu loh. Karena di sini adalah diskusi adu data, bukan adu banget. Adu banget itu adu muka kata orang saudaraku Sunda kan begitu. Nah, jadi kalau kita adu data, ayo kita dialog. Saya hadir. Gitu ya. Teman-teman di bawah ya, gitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu saya terima perkataan Anda dan saya tunggu kapan Anda bisa. Anda boleh DM saudara Superboy untuk menerima untuk hadir sebagai, kalau Anda mungkin sebagai laki-laki itu, manusia itu dipegang adalah omongannya, benar dong, manusia itu dipegang adalah omongannya. Oleh sebab itu, kalau kamu memang seorang laki-laki gentleman, ayo hadirlah. Saya sudah mendengarkan seruan Anda. Nah, kalau sudah kudengarkan seruan Anda sebagai laki-laki, hadir, jangan sembunyi dong. Tunjukkan Anda itu memiliki pangkat yang baik gitu loh. Ya kan, ada kan pangkatnya dia kan, pangkatnya itu. Jangan digondol kucing gitu ya. Standby melulu gitu. Standby gerak kan begitu ya. Ya. Jadi sebab itu buat saudaraku Zuma, terima kasih. Nandar juga boleh.
Boleh dong, boleh dong. Rifa boleh, boleh Rifa boleh. Ya, untuk Zuma, Nandar, Rifa, Ustaz Tahta boleh, dan Cemumek boleh. Siapa lagi ya? Injil berjalan, siapa itu? Gospel berjalan, nggak tahu siapa namanya. Mungkin itu karena TikToknya. Pokoknya untuk orang-orang Islam yang buka komal tapi membahas Alkitab kami, silakan naik. Khusus untuk orang Islam yang suka membahas kitab-kitab kami, silakan naik. Jadi kalau ada saudaraku muslim yang tak suka menyenggol agama orang, udah ya, mendingan anda di iman anda. Oke ya, clear ya. Jadi ini untuk orang-orang yang suka mencolek tapi tak mau dicolek kembali. Nanti kalau dicolek kembali yang salah Rasul Paulus lagi yang salah. Gitu loh. Apapun jawaban Kristen, Paulus yang salah. Saya kadang bingung. Paulus, kasihan sekali Anda sudah mengajarkan Injil ke tanah Arab, tetapi Anda tetap disalahkan. Ya, begitu ya. Begitu host, perkataan saya singkat. Baik. Pengen sih ngomong 5 jam di sini, soalnya penontonnya banyak sekali ya, 3.000 ya. Oh, nanti dalam Untuk waktu saudaraku dekat. Juma, Ketua Umum APII, Anda sudah mengeluarkan kata-kata aku borong semua itu. Aku borong loh. Ya. Aku tidak pakai diskon-diskon, ku borong semua. Ya, tentukan tanggalnya, tentukan harinya di Superboy. Saya siap. Ya, apapun temanya, dari Anda tema, jangan dari saya. Kalau dari saya tema, yang keluar dari mulut saya perhatiin baik-baik. Yesus versus Muhammad. Kalau dari saya, makanya jangan saya bikin tema. Ya, dari Anda bikin tema. Silakan anggota API ngerumpi dulu, tunjukkan ayat-ayat apapun tema yang Anda inginkan. Silakan bawa ke sini, kita dialog. Gitu aja dari saya host. Saya di sini supaya menunjukkan ya kegentleman saudaraku Zuma, karena dia sudah menyebut nama saya dan saya hadir di sini memenuhi panggilan supaya kita bisa enak dalam dialog ini. Teman-teman saudaraku yang terkasih di bawah, jangan, untuk saudara muslim dan Kristen ya, jangan pernah Anda benci perdebatan, tidak. Ya, dalam Indonesia ini, negara kita tercinta, memilih presiden kan ada perdebatan, RI 1 lawan ini kan begitu kan, calon ini gini. Nah, perdebatan itu bagus loh. Ya, tetapi penontonnya harus dewasa. Harus dewasa. Habis debat makan nasi goreng kita, makan minum kopi kita, enak-enak ketawa-ketawa. Bukan debat, oh mana kau serlok, bukan begitu. Itu orang-orang yang tak terbiasa dengan perdebatan. Biasanya adu ayam itu. Kalau enggak joget-joget setbor, tembak-tembak, dor, tembak. Kalau tidak lemparkan mawar ya. Scorpio 0, futsal 0, Stefan itu adalah labi-labi, Nita kutu busuk, contoh. Jadi kalau masuk ke komal begini kaget mereka, apa ini komal? Ini memecah. Ini bukan memecah. Ini diskusi, debat. Kalau tidak terbiasa, kalau Anda jantungan, keluar, selesai. Gitu loh ya. Jadi dalam dialek, dalam perdebatan tidak ada masalah. Gitu loh. Sekian host dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Baik, terima kasih. Sedikit informasi juga, dalam waktu dekat nanti mungkin akan di bulan Maret itu pertengahan akan ada program Superboy Interview with. Jadi nanti akan diundang siapa saja tokonya, akan ada waktu selama 3 jam. Jadi nanti itu mungkin kesempatannya. Jadi Superboy Interview with Christian Prince misalnya, nanti akan ada topik yang diangkat, nanti narasumber utamanya akan berbicara menjawab 10 pertanyaan sehubungan dengan topik. Setiap narasumber akan di DM secara resmi oleh tim dari Superboy Entertainment. Semoga nanti bisa bertemu lagi saudara Christian Prince menjadi narasumber di room saya. Seperti itu. Terima kasih saudara Christian Prince. Selamat kemenangan, poin 2-0 untuk kubu Kristen ditambahkan dari Christian Prince.